Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat coding semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk membahas tentang apa itu compiler. Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas bahasa pemrograman C++ ya. Dimulai dari sejarahnya sampai kita membutuhkan compiler untuk mempraktekkan bahasa pemrograman C++. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang compiler, simak video ini sampai selesai. Ya oke, untuk compiler itu bisa kita artikan sebagai suatu program. Jadi ini adalah sebuah program ya. Compiler itu adalah sebuah program yang mana bisa menerjemahkan bahasa pemrograman atau source code ke dalam bahasa objek. Atau dalam arti lain, compiler itu adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengubah source code atau kode program tadi menjadi bahasa mesin sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Jadi istilahnya gini ya teman-teman, kalau kita mempelajari bahasa pemrograman C++, nanti kan kita akan mengetikkan kode-kode program yang banyak ya di sana. Lalu nanti kita perlu menjalankannya dan mengetahui apakah kode program C++ yang kita buat tadi dapat berjalan sesuai dengan kaidah yang ada. Contohnya, semisal saya ingin membuat sebuah operasi penjumlahan, saya gunakan operator di bahasa pemrograman C++. Untuk mengetahui berjalannya program yang saya buat, otomatis saya memerlukan compiler. Nah ini ya, compiler atau aplikasi untuk menjalankan, menerjemahkan bahasa yang saya buat sehingga dapat berjalan di komputer, seperti itu. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Compiler itu menggabungkan keseluruhan bahasa program yang kita buat, dikumpulkannya, dan kemudian menyusunnya kembali. Karena dia menggabungkan keseluruhan bahasa pemrograman, compiler ini memerlukan waktu untuk membuat suatu program dapat dieksekusi oleh komputer. Nah, sekarang mungkin kalian juga pengen tahu bagaimana tahapan dari kompilasi sebuah source code atau kode program yang kita buat sehingga dapat dikompilasi oleh compiler dan berjalan di komputer kita. Pertama, ketika kita mengetikkan program, nanti source code yang kita ketik atau kode program ya, coding yang kita buat itu dibaca ke memori komputer. Setelah itu baru kode program tersebut diubah menjadi objek kode atau bahasa assembly. Jadi bahasa yang lebih dekat ke mesin ya, yang lebih dekat ke mesin dari komputer kita. Nah, setelah itu, objek kode tersebut dihubungkan dengan library atau pustaka yang ada di pemrograman C++ kita, di compiler itu, sehingga membentuk file yang bisa dieksekusi. Jadi nggak langsung ya dari kode program langsung dieksekusi, langsung bisa menampilkan hasil sesuai kita harapkan, tidak. Jadi dia perlu proses kompilasi dari dibaca ke memori komputer, lalu diubah menjadi objek kode, yaitu bahasa assembly ya. Setelah itu baru dia dihubungkan menggunakan library atau dihubungkan dengan library, kemudian baru bisa membentuk file yang bisa dieksekusi. Prosesnya 3 tahap itu ya. Jadi ada 3 tahap utama ya tadi. Jadi konsepnya kayak gitu. Terus contoh dari compiler itu apa? Seperti yang akan kita gunakan atau yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalian bisa menggunakan atau editor ya. Kalau di smartphone itu kalian bisa gunakan CX Droid. Tapi di video kali ini saya akan mempraktekkan cara menginstal dari salah satu compiler yang bisa kita gunakan untuk belajar pemrograman C++, yaitu Dev C++. Jadi sebelum kita install bisa kalian download melalui link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Oke, kita coba langsung mulai dari download ya. Jadi bisa kita mulai. Ya, jadi ini ya teman-teman untuk halaman downloadnya. Jadi di source4g.net, lalu ini ada aplikasi yang akan kita gunakan atau compiler ya, Dev C++. Kita langsung saja bisa download di sini menggunakan button download yang tersedia. Kita biarkan saja dia nanti bisa langsung download otomatis. Soalnya sekarang ini masih proses. Your download will start shortly. Ya di sini ada detikan nanti.
Ya, filenya nggak terlalu besar ya teman-teman, cuma 48,1 MB. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai, nanti kita install. Ya, ini proses downloadnya udah selesai ya teman-teman. Kalau sudah, kita cek filenya di folder downloadan kita. Ya, coba kita langsung install ya di komputer kita. Coba dev C++, mana tadi? Ya, ini dia. Jadi langsung saja kita double klik di sini ya. Oke, di sini prosesnya unpacking. Jadi kita disuruh menunggu waktu untuk unpacking dari data yang ada di setup dev C++ nya. Ya biasalah install aplikasi-aplikasi software lainnya gitu. Ya, jadi sekarang kita disuruh untuk please select a language. Jadi untuk memilih bahasanya terserah kita. Bisa kalian gunakan Bulgarian atau yang lainnya, saya pakai yang Inggris aja ya. Langsung oke. Ya, ini ada lisensi agreement. Ya biasanya kalau install gitu langsung saya I agree gitu. Ya, ini komponen apa saja yang kita perlukan untuk kita install di komputer kita bersama dengan paket installer dari dev C++. Saya defaultkan saja ya, langsung next. Nah, untuk destination foldernya bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Karena di sini disk saya ya, C itu tinggal sedikit, jadi saya ubah, saya pindah di disk yang lainnya. Ya, saya taruh di disk D. Ya, saya taruh di apps. Saya kasih folder namanya dev cpp gitu, dev cpp. Ya, lalu saya oke. Ya, jadi folder ini nggak harus sama kayak yang saya buat ini ya teman-teman, bisa kalian sesuaikan. Kalau kalian nggak pengen mengubah, bisa langsung tadi defaultnya yang C, terus program file itu nggak usah kalian ubah, jadi langsung install aja nggak apa-apa. Jadi kalau pengen mengubah, baru kalian ikuti seperti ini, mungkin di disk yang lainnya silahkan. Ya, langsung install, dia langsung proses, ekstrak, dan yang lainnya. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Ya, oke, di sini proses instalasi kita sudah selesai, jadi muncul completing the dev C bla 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 ini. Tinggal kita bisa kalian langsung run ya. Bisa tidak, tapi saya run aja nggak apa-apa. Lalu klik finish. Ya, oke, aplikasi tadi softwarenya sudah kita install. Dev C++ sudah ada di PC kita. Kita tunggu aja dia sampai keluar. Soalnya tadi kan kita pilih run dev C++. Ya, jadi ini awalnya. Bahasanya kita bisa milih lagi, kalau tadi kan bahasa instalasi. Sekarang ini bahasa environment atau lingkungan kerja di dev C++ nya. Ya, kalau saya sih biasa pakai ini ya. Pakai bahasa Inggris dari originalnya aplikasi. Kalau sudah, bisa next. Jadi sini fontnya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Jadi previewnya di sebelah kiri, yang di kanan ini pengaturannya. Kalau saya lebih suka ke defaultnya tadi ya. Apa tadi defaultnya? Ya, jadi di sini bisa kalian pilih fontnya, terus color, lalu bisa iconnya. Jadi di sini ada classic yang awalnya putih itu ya teman-teman. Bisa kalian ubah kalau suka yang gelap, bisa pakai ini Twilight, bisa Visual Studio, Borderland biru ya. Ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Saya coba di sini pakai yang GS. Coba ya.
Ya kelihatan. Jadi saya pakai yang GS Hacker ini. Terus untuk fontnya saya suka ya ini, untuk konsola sini sudah simple kayak gini, nggak usah saya ubah. Ya ikonnya juga saya standarkan, langsung saya klik next, lalu saya klik OK. Ya nggak usah khawatir ya teman-teman, jadi meskipun kalian udah milih temanya tadi, kita masih bisa milih lagi temanya itu di sini. Di editor option. Jadi kita bisa ubah temanya di sini. Ada fontnya, lalu colornya. Ya bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Ya oke, kita sekarang sudah berada di lingkungan kerja dari Dev C++. Di sini versinya 5.11 ya teman-teman, 5.11. Oke. Sekarang saya pengen close dulu ya aplikasinya. Saya pengen buka awal Dev C++-nya lewat shortcut yang ada di desktop. Ya, saya pengen buka coba. Nah, sekarang kita coba membuat satu file baru untuk membuat sebuah kode program yang akan kita lakukan. Ya, dia itu ada di menu file, lalu new. Ya. New source file. Kayak gitu. Jadi di sana, atau kalau shortcutnya kalian pakai di keyboard itu tinggal kombinasikan Ctrl dan N, tinggal Ctrl dan N, dia akan membuat sebuah kode program yang baru gitu ya. Kita close saja ya. Jadi kayak gini. Coba saya ketikkan di sini program pertama. Ya, saya save dulu ya, saya save filenya. Jadi cara save-nya bisa lewat file, save di sini. Lalu kita berikan nama sesuai dengan keinginan kita, foldernya terserah di mana. Jadi saya coba di sini, coba 1. Ya, saya save. Lalu saya close. Ya, tadi caranya close, klik kanan ya, klik kanan terus kita pilih close. Nah, lalu gimana kita membuka file yang sebelumnya sudah kita buka? Kita mau ngedit lagi lah istilahnya. Jadi saya coba buka file yang tadi saya buat, coba 1 ya. Itu lewat file, lalu open, cari filenya tadi ya, coba 1, tinggal open ya. Sudah gitu ya teman-teman. Jadi fitur yang pertama sudah kita gunakan, yaitu kita membuat file baru, lalu kita membuka file yang sudah kita simpan ya, gitu ya. Jadi untuk kita nanti yang ingin compile program itu di sini ada run. Ya, ada run itu kita shortcutnya menggunakan F10. Jadi kalau kita habis kayak tadi loh konsepnya, kalau kita sudah ngetikkan banyak sekali kode program, kita ingin mengetahui hasil dari script kita, itu kan harus dikompil. Jadi di sini ada pilihan compile saja F9. Terus di sini ada run saja, terus ada compile and run atau F11. Jadi ini nanti yang kita gunakan. Kalau kita compile and run nanti akan muncul hasilnya kayak di tampilan CMD gitu, tapi hasilnya sesuai dengan yang kita kodekan di coding kayak gitu. Ya, jadi mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita untuk instalasi dari compiler, salah satu compiler untuk C++ yang kita gunakan. Jadi saya menggunakan Dev C++. Ya, jadi untuk kalian yang ingin mendownload softwarenya bisa cek di deskripsi ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, apabila ada yang masih dibingungkan bisa kalian cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya, saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.